Hai Go Kids, welcome home. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah minggu ini. Siapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami beribadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. What's up all this? Come on, kita muji Tuhan sama-sama. Come on, clap your hands. Sama-sama kita naikkan syukur buat Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Yuk yang mau lebih semangat lagi, kita sama-sama puji Tuhan. Yeay. You are here As we lift You up, You are riding on our praise. Be adored over everything, You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and You change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. as we praise. Oh, I can feel a change as Your presence now will face. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and You change the atmosphere.
with hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Semua tinggalkannya Kak Jen ya. Siau-siau semuanya. Our praise goes up, your rain comes down. 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 We shout of praise, we celebrate, King of glory enter reigns. You are riding on our praise, oh Lord. Clap your hands. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Haleluya. Mari kita sama-sama lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Jesus, you're the center of it all, and the center of my life. Oh, hallelujah. We surrender our life, Lord Jesus, in your hands. Let your will be done. Let's sing together with me. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Come on, sing with me together. Jesus, be the center of my life. Yes, Lord Jesus. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heaven, from my heart to the heaven.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Yes, Lord. Jesus be the center of your church. And every knee will bow. And every knee will bow. And every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, name a powerful name. Jesus. What a powerful name in Jesus. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. What a beautiful name in Jesus. Jesus. What a wonderful name in Jesus. Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami untuk merasakan hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Bapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu yang selalu menuntun kami Bapa. Engkau gembala kami yang baik Tuhan, yang selalu mengiring kami ke air yang tenang Tuhan, membaringkan kami di padang rumput yang hijau Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Walau kami Tuhan di rumah sendiri Tuhan, kami di rumah aja Tuhan, kami segala-galanya Tuhan sendirian Tuhan, tapi kami percaya Engkau beserta dengan kami selalu Tuhan. Tuhan berkati studi kami Tuhan, berkati apapun yang kami lakukan Tuhan, biar semua itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, kedua orang tua kami Tuhan, berkati saudara kami Tuhan. Kami hanya menyerahkannya semua dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami duduk manis seperti Maria-Mu Tuhan, mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi firman-Mu itu dapat tertanam dan dapat berbuah dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami saudara berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Voltage, we are God Stop Action. Wow, senang banget ya kita bisa ketemu lagi, kita ibadah sama-sama lagi. Bener Online banget. streaming kayak gini nggak apa-apa, yang penting kita ibadah cari Bener, Tuhan. yang- Kembali lagi bareng Kak Kevin sama Kak Jane. Jane. Bener banget, Hari Kak Jane. ini Kak Kevin Yes, kita yes, mau yes. bahas Ada apa nih? tentang lifestyle. Lifestyle lifestyle. itu nama lainnya
gaya hidup. Gaya hidup, benar. Nah, gaya hidup itu macam-macam. Apa tuh, Kalau Kak? kita bilang orang itu tuh suka beli ini, beli itu, tapi masih nggak tahu dipakai atau enggak. Cuma pengen aja sih beli. Ya, apalagi kalau kayak ke Miniso, Daiso, itu kan barang-barang lucu-lucu yang sering menarik kita untuk beli. Sebut merek nih. Itu namanya gaya hidup boros, teman-teman. Gaya hidup boros. Tapi ada lagi. Apa nih, Kak? Kayak papanya Kak Jenny. Kita waktu lagi karantina gini, kita disuruh ayo workout, olahraga. Kita olahraga, gerak-gerakin badan, terus kita makan buah-buahan, makan sayur, kita makan yang sehat-sehat. Itu namanya gaya hidup yang sehat. So, itu gaya hidup yang dimaksud. Gaya hidup itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Dan penting buat kita mengatur mindset kita dalam kita menghadapi gaya hidup di sekitar kita. Karena nggak ada sebenarnya gaya hidup yang salah. Kayak gaya hidup mengikuti tren, kita ada HP terbaru kita keluar, ada HP baru keluar dan kita langsung beli, ada baju model baru kita ngikutin perkembangan fashion. Nggak ada yang salah dengan gaya hidup, tetapi jangan pernah memaksakan diri sendiri. Kalau misalnya kita senang tuh koleksi handphone, koleksi sepatu, tapi kalau emang uang jajan kita terbatas, ya udah jangan memaksakan diri gitu ya. Kita jangan memaksakan untuk harus begini, harus begitu, harus ikutin tren ini, ikutin tren itu. Karena Kak Kevin, yang terpenting itu bukanlah baju kita nih mereknya apa, sepatu kita nih mereknya apa. Itu nggak terpenting Kak Kevin. Tapi yang terpenting adalah apa yang jadi gaya hidup kita, menginspirasi dan memuliakan Tuhan. Ada tuh Kak ayatnya, apa nih? tapi kita nggak baca sih. Kita cuma tahu aja di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Itu dijelasin tentang gaya hidup zaman now. Yang pertama, mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Bersifat konsumtif. Mungkin nih ya, waktu lagi corona kayak gini, kita kan banyak di rumah tuh Kak. Nah terus kita sebenarnya GrabFood, GoFood, sampai sebentar-sebentar ada tamu di depan nganterin cemilan buat kita. Soalnya kita suka beli-beli. Nah kayak gitu. Terus ada lagi, memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kadang zaman sekarang karena kita itu dianggapnya anak milenial, berpikiran kritis, berbeda dengan zaman dulu. Akhirnya kita sering memberontak, membentak orang tua. Kadang kita nggak sopan sama orang yang lebih tua, selalu menganggap sama-sama. Ya ini mauku, kenapa kamu nggak dengerin aku? Itu kadang kita lupa Kak. Kadang nggak hormat sama orang yang lebih tua. Terus nggak memedulikan agama. Maksudnya apa? Waktu ibadah nggak dengerin. Jadi Kak Kevin tidak memedulikan agama itu bukan secara harafiah kita nggak beragama, KTP kita agamanya nggak ada gitu. Bukan seperti itu. Tapi dengan kita ikut ibadah, kita nggak sungguh-sungguh, mungkin waktu online gini ya, jadi banyak distraksi gitu, banyak yang bikin perhatian kita kemana-mana. Kita nggak sungguh-sungguh lagi waktu ibadah. Nah, di situ yang dimaksud di Timotius ini. Benar banget. Kemudian tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain atau membuli. Banyak banget orang zaman sekarang yang melakukan seperti ini. Terus tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Timotius mencatat bahwa gaya hidup zaman sekarang itu seperti ini Kak Kevin. Tapi kita sebagai God Stop Agent, kita mau dong punya gaya hidup yang menginspirasi dan memuliakan Tuhan. Gimana tuh Kak Kevin caranya? Oke teman-teman, jadi first of all kita tuh harus sadar kalau kita itu adalah garam dan terang dunia ini. Maka kita itu harus kuat, harus strong di dalam Tuhan. Nah, sama nih yang kayak dikatakan di Mazmur 119. Jadi kita buka bareng-bareng teman-teman di Mazmur 119 ayat yang ke-9 teman-teman. Yaitu itu dikatakan nih ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan firman Tuhan Kak Jen. Jadi nih teman-teman ya, yang tadi yang dibilangin sama Kak Jen nih,
don't push yourself too much, jangan terlalu memaksakan. Terus kita itu harus benar-benar fokus, apalagi contoh nih ya Kak ya. Jadi waktu Kak Jen bilang nih yang di Timotius nih, gaya hidup kita sekarang itu seperti apa? Salah satunya contoh ya, contoh. Kalau merasa jangan terasa terhakimi ya. Contoh kalau kita beribadah ke gereja nih, udah ada firman dan sebagainya, ting tong, HP-an, mainan HP dan sebagainya ya. Jadi itu kan terdistraksi, kita nggak bisa fokus. Jadi teman-teman kita itu harus benar-benar kuat di dalam Tuhan, yaitu dengan mengenali firman-firmannya. Jadi Kak Jen di sini itu ada 3 cara. Gimana caranya? Apa tuh Kak? Nah, gimana caranya kita bisa benar-benar kuat di dalam Tuhan dan kita bisa menginspirasi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, kita itu harus berapi-api dalam beribadah. Jadi yang dikatakan nih di 1 Timotius 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita itu kalau dalam beribadah teman-teman itu kalau datang itu ya jangan loyo, kita harus semangat. Ketika disambut nih, shalom, kita juga harus semangat, shalom gak? Nah, harus berapi-api, tunjukkan kalau kamu benar excited di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, untuk memuliakan namanya, untuk benar-benar bertemu dengan Tuhan, bukan cuma untuk bermain-main sama teman-teman atau ketemu sama kakak-kakak di voltage seperti itu. Jadi kangen ya kayak ibadah ya. Iya, kangen banget. Tapi gak masalah teman-teman, nikmati yang sekarang ini. Kita yang penting adalah fokus dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua nih Kak Jen, yang kedua, jadi kita itu harus gak boleh malu kalau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita itu harus benar-benar pede, gak boleh merasa aduh opo sih kok kacrok ya, aduh old banget nih, ngapain sih kita harus benar-benar kok alim banget gitu kok ya, alim kok banget, anak gereja banget. Iya anak gereja banget, apa lu cupu gitu ya kok ngomongin dikit-dikit Tuhan dan sebagainya. Teman-teman, jangan malu. Kak Kevin pernah mengalami hal itu. Pernah mungkin awal-awal sih kelihatan aneh ya, kayak dilihat sama temen, lu ngapain sih Vin kok gini-gini dan sebagainya. Kalau ujian biasanya suka nih kerja bareng-bareng, tapi Kak Ken waktu itu berusaha, wah gak mau nyontek deh, aku benar-benar mau memuliakan nama Tuhan. Akhirnya dibully dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan teman-teman tuh melihat dari tindakannya Kak Kevin kalau wah anak ini bener ya. Maka dari itu teman-teman, kita itu bersaksi gak cuma dari mulut loh Kak, tapi juga dari tindakan seperti itu. Contoh kecil nih, kalau mungkin kalian masih malu-malu atau Kak Jen mungkin masih malu-malu, Kak Kevin juga malu-malu. Hal yang kecil yang bisa kalian lakuin, contoh ya, kalian pasti punya Instagram. Nah, di post Instagram tuh kadang-kadang kalian masukin deh ayat Alkitab apa, kalian berikan kekuatan mungkin siapapun ya. Kita nggak ngerti nih Kak Jen ya, kalau kita ngepost sesuatu, kadang-kadang orang yang nggak sengaja lihat itu bisa terberkati, benar terberkati kayak kita gitu. Kurangi ngepost hal-hal yang nggak baik, omong kotor ataupun menghina-hina orang lain karena nggak membangun dan nggak menjadi inspirasi. Dan itu namanya nggak bersaksi tentang Tuhan. Benar ya Kak? Banget. Dengan kita mengepost sesuatu yang menguatkan, nggak harus deh selalu ayat, tapi ucapan syukur, thank God, atau kita ngepost lagu rohani, kita ngepost hal-hal yang positif buat orang lain, itu juga salah satu saksi kita sebagai anak Tuhan. Gak cuma dari perkataan tapi perbuatan. Nah, ada ayat nih yang bisa benar-benar menguatkan kalian biar kalian gak malu-malu. Jadi di 2 Timotius 1 ayat 8. Oke. 2 Timotius 1 ayat 8. Oke, sudah ketemu? Sudah Kak. Oke, benar. Kak Kevin cek lagi apakah benar ini benar. 2 Timotius ayat 1. 2 Timotius 1 ayat 8. Sorry ketukar. Oke, udah ketemu? 1, 2, 3. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, di sini memang teman-teman, ketika kita mengikuti firman Tuhan, memang Tuhan gak menjadikan selalu enak, jalannya rata, tetapi memang mesti berliku-liku dan ada jalannya. Tetapi kita harus benar-benar kuat dan harus benar-benar menjadi garam dan terang yang sesungguhnya. Contoh nih Kak, contoh toko yang menginspirasi di sini adalah Esther. Nah, kalau kalian kepo nih, ayo kita buka ayat Alkitab lagi ya. Gak apa-apa ya, kita buka terus ya Kak Jen ya. Gak apa-apa dong, kita baca ceritanya karena kita penasaran siapa sih Esther ini. Bener banget, siapa sih Esther? Jadi kita bisa buka di Esther 2 ayat 15 teman-teman. Jadi Kak Kevin bacain sedikit ya.
Jadi di sini nih ceritanya Esther itu, Hegai itu, jadi orang-orang kerajaan itu melihat Esther itu spesial karena dia itu taat firman Tuhan. Jadi contohnya di Esther 2 ayat 15. Oke, jadi dibacain ya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekhai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi kita bisa lihat nih benar-benar teman-teman ya, kalau Esther ini benar-benar orang yang taat. Benar-benar apa yang dikatakan dari rajanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia itu benar-benar taat. Kalau Tuhan bilang enggak ya enggak, ketika Tuhan ngomong iya iya, akhirnya Esther melakukan itu, dilihat sama orang-orang, akhirnya orang terinspirasi sampai belepotan saking kagumnya loh sama Esther. Punya pendirian. Dia Bener. nggak seperti wanita-wanita lain. Bener Karena banget. waktu itu mereka pada berlomba-lomba siapa nih yang bakal dipilih oleh raja Bener banget. sebagai ratu. Yes. Semua orang sibuk mementingkan dirinya sendiri, Nah. sibuk dengan apa yang menjadi keinginannya dia. Bener banget. Tapi Esther berbeda. Yes. Dia mendengarkan, dia bersikap baik, dia memancarkan saksi sebagai anak Tuhan, dia taat firman Tuhan. Dan ketika dia menjalankan firman Tuhan, dia juga taat kepada apa yang disarankan oleh Hegai, si raja-raja itu. Yes, Untuk bener banget. nggak mengambil apapun, mengambil yang perlu aja. Dan dengan sikapnya Esther itu, semua orang yang melihat Esther itu menaruh kasih pada Esther. Padahal Esther tuh bukan yang paling cantik loh kak. Oh, Esther juga gitu. bukan yang paling berbakat, yang bertalenta, yang pintar bergaul, pintar Yes, ngomong, pintar kalau diajak ngobrol tuh enak. Enggak. Tapi karena Esther memiliki sikap yang baik, dia nggak berkata-kata lewat mulut loh kak. Bener Tapi itu melalui apa? tindakannya dia, orang-orang tuh bisa melihat bahwa Yes, that's Esther true. ini berbeda. Nah bener banget teman-teman. Jadi ketika kita ingin menginspirasi orang, apalagi dalam untuk memuliakan nama Tuhan, kita itu tuh gak cuma dari perkataan, yang paling penting itu dari perbuatan. Gak perlu deh kalian kayak memberikan firman kayak kita gini ya, kayak sharing-sharing firman Tuhan, kita harus gini dan Di sebagainya. depan kelas gitu kak. Bener. Tapi kalau percuma aja kalau apa yang kita omongin di sini gak kita lakukan sesuai dengan perbuatan yang benar, itu sama aja dengan nol teman-teman. Lebih baik kalian gak usah dengan perkata tapi dengan perbuatan, itu lebih berdampak. Tadi kan udah nih 3 cara. Yang pertama itu dengan berapi-api ketika beribadah. Yang kedua kita itu harus benar-benar apa tadi kak? Nggak malu untuk bersaksi. Gak malu untuk bersaksi. Nah yang ketiga Yang Kak Jen, ketiga apa nih? adalah melayani Tuhan. Oh. Sama seperti Esther tadi, akhirnya Yes. dia dipilih loh kak jadi ratu. Oh. Nah Ratu Esther nih nggak cuma fokus seperti Ratu Esther yang fokus kepada rajanya, Yes. sama juga kita fokus kepada raja kita, raja di atas segala raja, yaitu Yes. Tuhan Yesus sendiri. Ah. Kita fokus, kita mau melayani Tuhan dengan talenta kita yang kita punya. Oh, Seperti minggu-minggu lalu kak kita Oh, ngomong oke, tentang benar, talenta. talenta. Kita pakai talenta kita apapun Benar. juga. Ini adalah hal yang paling menyenangkan. Kita memiliki gaya hidup yang menginspirasi dan memuliakan Tuhan, yaitu dengan melayani, melakukan Benar hal yang banget. kita senang. Kalau kita senang nyanyi ya kita Yes. jadi singer, Benar. WL. Kita suka main musik, main keyboard, ya kita layani Tuhan dengan apa yang benar. kita bisa. Atau kita tuh orangnya teliti banget kak, terus kita orangnya ceria, kita bisa rapi orangnya, Bisa rapi. jadi pendataan, Jadi pendataan. jadi tim people, Wah, benar. usher, ya gitu. pelayanan. Kita melayani Tuhan. Buat kalian yang junior partner udah Nah. melayani, nah itu Ah. dia kita melayani Tuhan. Bener banget. Nah, kita melayani Tuhan itu juga menjadi cover buat hidup kita sendiri. Kita waktu kita melayani, Tuhan itu menjaga hidup kita. Justru pelayanan itu yang menjaga kita. Kalau Kak Jen nggak jadi kakak, waktu itu kakak masih SMP, kakak memutuskan untuk melayani. Kalau saat itu Kak Jen nggak memutuskan untuk pelayanan, pasti hidup Kak Jen ini nggak kayak seperti ini Kak Kevin. Pasti kakak tuh memiliki banyak sekali kelemahan, banyak sekali perbuatan buruk yang kakak lakukan. Tetapi pelayanan itu menjadi kekang suci buat kakak. Yes. Karena di pelayanan itu kita dikuatkan, kita punya komunitas yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat perkataan-perkataan dari kakak-kakak yang ada Yes. sekeliling, Kak Kevin, Kak Velo, Kak Dewi, Kak Andrew, siapa lagi, semua Yes, kakak-kakak dan teman-teman yang lain. Itu yang menguatkan kita. Pelayanan itu menjadi cover buat kita.
Dan yuk kita sama-sama sebagai Voltagers, kita membangun gaya hidup yang baru. Bener banget Kak Jen. Bukan gaya hidup yang mewah-mewah ketinggalan gitu ya, zaman, karena gitu. kita nggak ikutin tren. Bener. Tapi gaya hidup baru yang menginspirasi, Betul. yang memuliakan Tuhan. Karena kita ada God Stop Agent, so kita harus ciptakan gaya hidup yang baru ini. Bener Lifestyle yang baru, yaitu menginspirasi dan memuliakan nama Tuhan. Betul. Saya suka. Luar biasa. Jadi Kak Jenia, kita banyak belajar ya buat hari ini ya Kak. Ya. Dari gaya hidup kita itu harus yang sehat, terus yang benar itu apalagi. Nah dari gaya hidup itu kita nggak boleh memaksa-maksakan. Yes, Dan betul. juga dalam gaya hidup kita itu harus menginspirasi. Betul Apalagi banget. kita ketika menginspirasi itu harus memuliakan nama Tuhan. Dan tadi ada 3 cara ya Kak Jenia. Ya. Jadi kita mulai lagi biar benar-benar tertanam di otaknya Voltagers, biar benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Yang pertama tadi harus Beribadah dengan berapi-api. Apalagi nanti ya ketika kita udah ketemu offline ya, benar-benar ketika di tos, Shalom. Kakak tunggu sambutan kalian yang penuh kehangatan dan semangat. Dan yang kedua, kita nggak boleh malu-malu bersaksi ketika tentang bersaksi sama Tuhan. Tuhan. Kita itu harus benar-benar pede. Wah, Tuhan adalah juru selamatku. Kita nggak Yes. boleh malu-malu ya. Dan yang terakhir Kak Jen, apa tadi? Melayani Tuhan. Kita Gak tunggu sabar ya. melayani bareng kalian semua Bener. lagi. Buat junior partner, kita tunggu pelayanan kalian yang belum pelayanan. Ayo kita tunggu kalian buat mendaftar pelayanan bersama-sama Kak Jen, Kak Kevin, Kak Andrew, Kak Dewi, Kak Velo, dan semuanya. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita tutup Alkitab kita. Oke. Kita sama-sama berdoa. Oke, mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, Yes, tentang Tuhan. gaya hidup, di mana kami harus menginspirasi orang lain, dan di mana gaya hidup kami itu memuliakan Engkau. Yes, Kami Tuhan. mau Tuhan, meskipun sekeliling kami memiliki gaya hidup yang buruk-buruk Tuhan, yang membawa dampak negatif, tapi kami nggak mau ikut-ikutan Tuhan. Yes, Tuhan. Kami mau berdiri sebagai God Stop Agent, yaitu memiliki gaya hidup yang berbeda, yang memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, tolong kami, hiduplah lebih lagi dalam hati setiap kami. Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Terus pegang hidup kami, setiap langkah kaki kami, apapun yang kami lakukan, di sekolah, di rumah, dimanapun juga. Dan kalau saat ini kami harus mungkin mengalami quarantine Tuhan di rumah bersama keluarga, kami mau Tuhan tetap memiliki gaya hidup yang memuliakan nama-Mu. Thank you Tuhan. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang begitu mengasihi engkau lebih dari apapun juga, yang selalu menemanimu, selalu rindu untuk bertemu muka dengan engkau. Terus memiliki hidup yang dekat dengan Bapa, karena Bapa di surga sangat mengasihimu. Terimalah berkat dari Bapa yang mengasihi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you. God bless you, Voyager. Bye-bye. Wah, firman-Nya sangat memberkati kakak. Kakak berdoa supaya firman yang tadi disampaikan juga memberkati kalian. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami, Engkau terus melindungi kami hingga hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.